Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Meli An-Nur Bunala rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita, sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kami bicara masalah fikih yang berseliweran sekarang ini. Misalnya kalau menjelang memotong kurban itu si pengorban ini tidak boleh motong kuku. Nah, juga ada kasus, bukan kasus ini, kalau hari raya jatuh pada hari Jumat maka Jumatan tidak diperlukan. Itu bermacam-macam. Nah, ini juga perlu kita informasikan seperti itu. Tadi malam saya itu SMS ke Pak Hudo. Pak Hudo itu ketua kloter, ya, dari orang PDM sana jadi ketua kloter di kloter berapa saya lupa. Saya tanyakan karena kemarin ada isu hari raya nggak sama. Ternyata sama. Ya, saya telepon di sana, ternyata jawabannya ya Kamis, Jumat. Berarti sama dengan kita. Nah, memang sering terjadi begitu, kadang sama, kadang duluan kita, kadang duluan Saudi. Tapi patokannya kembali lagi bukan Saudi, patokannya adalah bulan. Nah, bulan itu tiap-tiap negeri itu tidak sama, karena coveran bulan itu tidak mungkin mencakup seluruh dunia. Ya, karena bumi itu berputar sehingga ono sing kena, ono sing turun kena. Nah, kalau sudah melihat bulan itu, di situ ada hukumnya untuk melaksanakan hari raya. Ya, tapi hari raya kalau Idul Adha melihatnya bukan tanggal 10, kalau tanggal 10 tidak bisa. Melihatnya tanggal 1 kemarin. Kalau tanggal 1 kemarin tinggal ngitung aja ke belakangnya berapa, ke depannya berapa. 10 hari. Hanya gitu aja. Ya. Kemudian masalah hari raya yang Jumat berarti nanti ada kesan tidak perlu Jumat, tapi itu sebenarnya rukhsah. Karena Jumatan itu wajib. Sedang Idul Adha itu dihukumi sunnah yang kuat. Tidak mungkin hukum yang sunnah membatalkan yang wajib. Maka kemarin saya juga mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Haji Dayat itu rukhsah. Rukhsah itu bisa kita pergunakan, bisa tidak. Nah, ini harus kita pahami juga seperti itu. Tapi saya belum lihat di HPT kayak apa sih. Nah, saya ini kepingin Masjid Muhammadiyah ini sholat barangi podo, gerakannya sama. Itu ngajuannya di HPT. Nah, HPT nanti bakal Pak Bayin. Ya, bakal Pak Bayin itu untuk meluruskan bagaimana, khususnya sholat aja dulu misalnya. Sholat itu kan banyak di Masjid Muhammadiyah aja nggak sama. Ya, tentang macam-macam ya, tentang sholat, tentang salamnya, salam akhir itu ya, salam akhir sholat itu. Masing assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada yang assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagaimana? Lu itu ada hadisnya Pak? Ya, semua ada hadisnya.
Seperti takbir itu kan juga ada hadis yang 3. Kita kenapa pakai 2? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ana sing Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh kok kita pakai 2? Semua ada hadisnya. Nah itulah kalau kita berorganisasi begitu. Bagaimana kita sebagai pribadi di dalam organisasi. Kalau terjadi perbedaan pendapat begitu itu musyawarah. Kemudian kalau mentok sudah kembalinya kepada aturan organisasi. Nah, organisasi menetapkan 2 takbir. Ya kita ikuti. Nah, sama dengan apa itu sebelum Fatihah itu? Iftitah. Iftitah itu macam-macam. Ada sampai 8 rasanya. Kenapa kita Allahumma ba'id baini wa baina khotonya dan seterusnya itu? Mama pakai wajah tuh, ya enggak apa-apa. Ini wajah tuh wajah ya lillati fatoros samawati wal ard dan sebagainya. Tapi yang direkomendasikan kan salah 2 itu. Allahumma ba'id kan wajah tuh. Yang lainnya juga ada tapi direkomendasikan itu. Nah, itu dipilih yang terkuat. Makanya disebut tarjih itu dirojah, dipilih dari hadis-hadis yang ada itu dipilih yang terkuat. Begitu. Nah termasuk di sholat ini saya lihat, saya itu setiap kan Masjid Wolu tak jelajahi kabeh. Mesti beda. Karena apa? Acuannya kitab fikihnya itu tidak sama. Nah sekarang aja saya lihat masih ada yang ngajari tentang HPT, sudah lumayan bagus. Sebelumnya nggak ada. Dulu yang paling banyak itu acuannya kepada siapa? Hasan Bangil. Ya, contoh misalnya tak makmum itu mau coba Fatihah kan enggak. Jadi masalah. Kalau keputusan Hasan itu enggak pakai. Karena bacaan imam sama dengan bacaan makmum. Terus enggak pakai. Saya dulu diajari juga begitu. Tapi setelah saya lihat di HPT saya enggak lengkap itu saya. Itu ternyata membaca. Ya. Nah itu juga ada dasarnya semua. Nanti kita sampaikan kalau menutupi waktunya. Ya. Nah seperti gini ini kalau kita samakan enak. Banyak sekali. Misalnya nek teko iktidal sami Allahu liman hamidah itu tangannya sindakep tak lurus. Itu juga dibahas semua ada. Nah kalau kita sebagai pribadi di dalam organisasi menurut HPT betapa indahnya kalau kita gerakannya sama ya. Jadi kalau kita itu melihat wong itu strategi ini mesti wong Muhammadiyah. Sekarang sulit. Karena apa juga yang menyampaikan juga tidak pakai HPT biasanya. Itu yang terjadi. Nah, karena juga tidak mengindahkan aturan-aturan di Muhammadiyah akhirnya tentang berenang. Saya ini kepingin nanti semua itu Masjid Muhammadiyah itu bisa sama. Gerakannya sama, salamnya foto, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum itu juga sudah ditetapkan pada tahun berapa? 72 kan salah. Melalui muktamar itu. Muktamar Majelis Tarjih. Nah, Majelis Tarjih ini adalah produk daripada Muhammadiyah sekitar tahun 1909. Sebelumnya fikih Muhammadiyah itu sama dengan NU. Karena gurunya sama. Kiai Dahlan itu dengan Kiai Hasyim Asy'ari, gurunya bodoh. Baru muncul majelis-majelis itu, kemudian Majelis Tarjih menetapkan manzilah-manzilah, bukan manzilah. Kaidah tentang berfikih itu bagaimana? Harus yang dipilih satu, yang dipakai oleh Muhammadiyah tidak bermadhab. Dalam menentukan menggunakan hadis yang sahih. Itu ya, makanya jadi beda. Nah perbedaan ini juga banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang kepingin memecah belah agama. Dimasalahkan sedikit, masalah sedikit jadi masalah sedikit jadi masalah. Ini kalau kita kembali kepada aturan ini luar biasa, enak. Ya. Kalau saya melihat di Lempari itu begitu juga. Sami Allahu liman hamidah, jawabnya bareng.
Rabbana walakal hamd. LDI. Ada cirinya dan itu ada hadisnya memang. Nah kita kan sama itu cuma tidak dijaharkan aja. Pelan. Nah, kemudian mari kita lihat misalnya contoh ini. Orang yang mati iktidal terus mau turun. Itu begini, ada sedikit saya cuplikan sedikit ini. Wa hadisi Wa'il bin Hujur, ya, dan hadis Wa'il bin Hujur qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila dia sujud, wa do'a rukbatayhi, ya, apabila dia bersujud meletakkan rukbatayhi, dua lututnya, qabla yadayhi, sebelum tangannya. Ada nek malah sampai Allah minta mudune itu sikile dhisik. Dengkul ya, apa sikil? Dengkulnya dulu, bukan tangan. Tapi kalau saya belum bisa melakukan itu karena kaki saya itu sakit. Berarti ini yang disebut mastatoktum di dalam sholat. Kayak so ngono ya, saya iso mastatoktum. Kayak so ngatet ambil longgo. Itu namanya mastatoktum. Tapi ngerti bahwa yang didahulukan itu adalah dengkulnya, qabla yadayhi, sebelum tangannya. Wa idza nahadha, apabila berdiri, nah mari sujud kan bisa berdiri lagi ya. Rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, qabla rukbatayhi, sebelum lututnya. Dari tangannya dulu baru. Nah ini dibutuhkan kekuatan kaki juga ya. Ini saya terapkan itu ya. Nah dulu saya bisa, sekarang ini kakinya sudah mulai gak enak gitu, gak kuat. Nah, jadi kalau turun itu dengkulnya dulu, kalau mau naik itu tangannya dulu. Nah, ono sing gegem, ono sing gak. Nah, bermacam-macam hadis itu memang dipakai yang mana. Wong perkara salat duha aja, saya kemarin itu mengikuti, beberapa hari yang lalu mengikuti sebuah pengajian Tundang Depak, membahas masalah satu hadis. Bisa beda-beda. Masalah sholat duha saja diterangkan dalam periwatan lain, Nabi tidak pernah sholat duha. Yang lain mengatakan Nabi selalu sholat duha. Tidak pertentangan. Nah, hadis itu begitu. Hadis itu pemaknaan. Pemaknaan itu adalah, makanya redaksinya biasanya boleh bahasanya tidak sama. Tapi Quran harus sama. Nah, hadis bisa orang menyampaikan beda-beda tapi maksudnya sama. Itu hadis. Tapi begini kan menimbulkan masalah. Ya, wong hadis ya begitu, apalagi Quran juga begitu. Quran itu juga banyak kontradiksi. Kalau terjadi kontradiksi ini, kalau kita nggak bisa mengerti jalan keluarnya, ya bisa jadi orang itu bisa keluar murtad, naudzubillah. Seperti yang terjadi pada seorang mubaligh, bukan mubaligh ya, orang hafal Quran 30 juz pada tahun 2015, murtad. Murtadnya tidak pindah agama, pokoknya gak percaya belas sampai Quran. Soalnya Quran isinya begitu, isinya itu bertentangan. Satu dengan yang lain bisa bertentangan secara bahasa. Tapi kalau sudah dipelajari dengan ilmu tafsir, tidak bertentangan. Seperti yang sering saya sampaikan, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak khawatir dan mereka tidak bersedih hati. Disimpulkan, semua agama sama. Karena 4 kelompok ini selamat kalau melakukan 3 hal tadi: iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, dan beramal soleh. Jadi disimpulkan lagi, kalau kepingin lebih swarga, tidak harus langsung Islam.
Itu ayat itu. Maka ini banyak dipakai oleh orang-orang liberal. Semua agama sama, jangan merasa paling benar. Kalau kita baca ayat tengah lagi, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu salah satu dari yang tiga. Jadi ada orang yang menganggap Tuhan itu tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Siapa itu? Nasrani. Dikatakan kafir di sini. Tapi ayat yang pertama tadi tidak. Ini bertentangan. Ya, apalagi disebutkan oleh Allah dalam Quran begini. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Neka Islam gak benar. Loh, pertentangan semua ini. Ini kalau tidak bisa menjelaskan, gak dipercaya Quran. Memang baca di Quran itu sulit sebenarnya. Nah ini sampai Ahmad Karkon tadi akhirnya murtad gara-gara Quran banyak yang kontradiksi sehingga dia tidak pindah agama. Wis pokoknya gak percaya belas, gak beragama sama sekali. Ini kan luar biasa. Kita jadi terkejut. 30 juz iso murtad. Pemane sing ngapale kul adu berbinas tok mati reno sampean. Kira-kira begitu. Nah, ini makanya kalau kita di dalam organisasi itu paling tidak ya juga harus mengerti aturan-aturan dalam organisasi. Nanti beberapa teman-teman bisa kita sempitkan aturan-aturan di Muhammadiyah, fikih-fikihnya Muhammadiyah, tapi yang lebih khusus itu akan ditangani Pak Bayin yang masalah fikih ini bisa melihat di dalam HPT Imputan Putusan Tarjih. Ini saya belum bacakan satu tok ya. Ya karena waktunya sudah 17 menit. Ya, kita akhir saja, nanti barangkali tidak cukup ya kita sambung di lain waktu. Mudah-mudahan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.